Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Pipit Handayani, teman belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi yang belum nonton video tentang kedudukan titik dan persamaan lingkaran, sebaiknya ditonton dulu ya, dan linknya ada di kolom deskripsi. Karena materi ini berkaitan, jadi aku harapkan kalian udah paham dulu tentang persamaan lingkaran dan kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang B, kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, boleh diperhatikan ilustrasi berikut. Jadi terdapat 3 kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama itu adalah garis memotong lingkaran di 2 titik. Ya, lalu yang kedua, garis memotong lingkaran tepat di 1 titik atau disebut juga dengan menyinggung lingkaran, dan garis berada di luar lingkaran. Nah, jika jarak antara titik ke garis itu kita lambangkan dengan D, dan jarak garis yang putus-putus ini kita sebut dengan R karena jarak dari titik pusat ke keliling lingkaran, maka apa yang dapat kita simpulkan hubungan antara D dengan R? Yang pertama itu adalah apabila D-nya kurang dari R, berarti apabila jarak si D lebih kecil daripada jarak si R, maka garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Lalu apabila D sama dengan R, maka garis memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung lingkaran. Nah, apabila D-nya lebih dari R, maka garis tidak memotong lingkaran. Sekarang, bagaimana cara kita menentukan posisi titik tersebut? Maka cara pertama adalah dengan membandingkan nilai D kecil dengan R. Ya, jadi boleh teman-teman perhatikan di sini. Ingat kita punya pusat lingkaran A, B, dan kita punya persamaan garis dalam bentuk umum seperti ini. PX ditambah QY ditambah S sama dengan 0. Ya. Dan jarak antara titik dengan garis itu kita lambangkan dengan D, distance, bukan diameter. Maka rumusnya adalah mutlak dari P dikali A ditambah Q dikali B ditambah S per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ingat, P adalah koefisien dari X pada garis, dan Q koefisien Y pada garis, dan S adalah konstanta garis itu sendiri. Dan A, B itu adalah pusat lingkaran. Paham ya? Lalu apabila nanti ketemu D-nya kurang dari R, kita bandingkan, maka dapat kita simpulkan bahwa garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Lalu apabila D sama dengan R, maka garis memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung lingkaran ya. Dan apabila D lebih dari R, maka garis tidak memotong lingkaran. Cara keduanya adalah dengan menghitung nilai diskriminannya. Ingat, diskriminan ini muncul di persamaan kuadrat pelajaran kelas 10. Langkahnya adalah yang pertama, substitusikan garis ke dalam lingkaran sehingga membentuk persamaan kuadrat. Nah, ingat persamaan kuadrat kita bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0. Nah, nanti itu teman-teman juga mungkin akan menemukan AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Tergantung siapa yang disubstitusikan, apakah X atau Y. Jadi tidak masalah. Selanjutnya gunakan rumus diskriminan. Apa rumusnya? Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. B adalah koefisien dari si X atau dari si Y nantinya. Lalu A adalah koefisien dari X kuadrat atau Y kuadrat nantinya, dan C adalah konstanta dari persamaan kuadrat yang kita peroleh. Lalu selanjutnya kita bandingkan, apabila D kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran ya. Lalu apabila D sama dengan 0, maka garis memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung lingkaran. Dan apabila D lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, kapan ini dipakai? Jadi cara satu dipakai ketika diketahui pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, dan persamaan garis. Dan cara kedua sebaiknya dipakai ketika diketahui persamaan lingkaran dan persamaan garis. Kedua-dua cara ini bisa saja dipakai, tapi tentu ada cara yang lebih efektif dan efisien, tidak memakan waktu yang banyak. Sekarang, untuk lebih pahamnya, kita coba ke contoh soal. Oke, kita coba soal pertama. Kedudukan garis X ditambah 7Y ditambah 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Oke, karena ini yang diketahui adalah persamaan garis dan persamaan lingkaran, sebaiknya kita menggunakan rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Langkah pertama adalah kita mensubstitusikan garis. Berarti garis yang kita punya adalah X ditambah 7Y ditambah 10 sama dengan 0. Untuk mempermudah kita dalam
tinggal mensubstitusi garis ini, maka tinggalkan X sendiri ya. Jadi min 7Y dikurang 10. Langkah kedua, kita substitusi garis ini ke dalam persamaan lingkaran kita. Maka kita peroleh min 7Y dikurang 10 dikuadratkan, ditambah Y kuadrat, dikurang 2 dikali min 7Y kurang 10, dikurang 4Y, dikurang 20 sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan, 49Y kuadrat ditambah 140Y ditambah 100 ditambah Y kuadrat ditambah 14Y ditambah 20 dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Kita kumpulkan yang sejenis, berarti 49 tambah 1, 50Y kuadrat, 140Y tambah 14Y dikurang 4Y berarti ditambah 150Y, 100 ditambah 20 dikurang 20 sehingga ketemu 100 sama dengan 0. Dan ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 50, sehingga kita peroleh Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umum persamaan kuadrat ya. Sehingga B-nya adalah koefisien Y adalah 3, A-nya adalah koefisien Y kuadrat 1, dan C-nya konstanta 2. Dapat kita substitusi dalam persamaan ini, maka D adalah B kuadrat. 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Sehingga kita peroleh 9 dikurang 8, ketemu 1. Nah, karena D sama dengan 1, itu artinya D lebih dari 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Oke, paham ya? Kita lanjut soal kedua. Tentukan posisi garis 2X tambah Y sama dengan 4 terhadap lingkaran dengan persamaan ini. Nah, persamaan lingkaran ini dapat langsung kita tentukan pusatnya adalah negatif 1,2. Jadi, ambil kebalikan dari ini ya. Dan R-nya adalah akar 8. Karena yang diketahui persamaan garis, pusat, dan jari-jari, maka akan lebih gampang kita menggunakan perbandingan D kecil dengan R. Ingat, rumus D kecil itu adalah mutlak dari PA ditambah QB ditambah S per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. P-nya siapa? P adalah koefisien X, berarti 2. Q adalah koefisien Y, berarti 1. Dan S adalah ketika 4-nya sudah kita substitusi ya. Karena bentuk persamaan umum garis kita adalah 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga ketemu S-nya negatif 4. Kita substitusikan, maka kita peroleh nilai P adalah 2, nilai A adalah negatif 1, lalu ditambah nilai Q adalah 1, nilai B 2, dan nilai S negatif 4. Per akar dari P kuadrat, 2 kuadrat ditambah Q kuadrat, 1 kuadrat. Kita selesaikan, 2 dikali negatif 1, negatif 2, ditambah 2, berarti ini habis, tinggal negatif 4. Negatif 4 per akar 5, mutlak ya. Dan ini adalah nilai D. Ingat, D-nya karena mutlak, berarti kita ambil yang positif, 4 per akar 5. Nah, sekarang bisa kita bandingkan antara D dengan R. D kita 4 per akar 5, lalu R kita adalah akar 8. Karena nilai ini kita tidak tahu berapa pastinya, maka agar lebih gampang kita kuadratkan keduanya. Sehingga kita peroleh 16 per 5, dan ini kita peroleh 8. 16 per 5 itu 1, 3 per 5, sehingga hubungannya adalah 3, 1 per 5 itu kurang dari 8. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai D kurang dari R. Jadi kesimpulannya apa? Garis memotong lingkaran di 2 titik. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut soal ketiga, soal UTBK tahun 2019. Sebuah lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari 12 menyinggung garis ya 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Nilai 3A ditambah 4B yang mungkin adalah. Perhatikan di sini ada clue menyinggung garis. Kalau menyinggung garis berarti D sama dengan R, atau kalau pakai diskriminan D sama dengan 0. Tetapi karena di sini diketahui pusat dan jari-jari dan persamaan garis, maka akan lebih gampang kita menggunakan rumus D kecil ya. Berarti kita punya P adalah 3, Q adalah 4, dan S adalah negatif 5. Nah, ingat D sama dengan R. Berarti ketika kita punya rumus D sama dengan PA ditambah QB ditambah S per akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat, maka D ini bisa kita ganti R kan. Dan R-nya adalah 12. Berarti 12 sama dengan P. P kita adalah 3, A-nya tetap A, lalu Q-nya sama dengan 4, dan B tetap B, ditambah S, S-nya negatif 5. Maka per akar dari 3 kuadrat ditambah
4 kuadrat. Maka kita peroleh nilainya adalah 3A ditambah 4B dikurang 5 per akar 25 ya. Maka kita peroleh 12 sama dengan mutlak dari 3A ditambah 4B kurang 5 per 5. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan nilai mutlak ini, kita bergerak dari definisi nilai mutlak. Apa definisi nilai mutlak? Yaitu mutlak X akan sama dengan X jika X lebih dari 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Oke, berarti ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Nah, sekarang kita kerjakan yang positif terlebih dahulu. Berarti yang di dalam tanda mutlak ini kita positifkan. Maka 12 sama dengan 3A ditambah 4B dikurang 5 per 5. Oke, kita kali silang ini ya. Maka ketemu 5 kali 12, 60. Ketemu 3A ditambah 4B dikurang 5. Lalu negatif 5 pindah ruas, maka kita peroleh 60 ditambah 5 sama dengan 3A ditambah 4B. Maka ketemu 3A ditambah 4B sama dengan 6, 5. Itu yang pertama. Sekarang kita ambil yang negatifnya. Berarti 12 sama dengan min dari 3A ditambah 4B dikurang 5 per 5. Oke, sehingga kita peroleh ini jadinya apa? 60 kali silang ya. 60 sama dengan negatif dari 3A ditambah 4B dikurang 5. Ingat, karena kita butuh 3A tambah 4B, agar negatif ini hilang, maka kedua ruas kita kali negatif 1. Maka ini ketemunya negatif 60 sama dengan 3A ditambah 4B dikurang 5. Jadi negatif ini hilang ya. Maksudnya berubah menjadi positif karena dikali dengan negatif. Maka 3A ditambah 4B adalah min 60, min 5 pindah ruas jadi positif 5, ketemu 5. Oke. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari 3A ditambah 4B adalah 65 atau negatif 5. Maka ketemulah nilainya adalah si C. Paham ya sampai di sini? Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa menjadi teman sharing matematika lebih baik lagi. Kedepannya aku bisa menyampaikan materi dengan lebih baik lagi dan semoga teman-teman tidak bosan. Oke, aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!